Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat? Iya. Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, izin bersama saya Muhammad Rizal yang kebetulan hari ini menjadi host acara podcast ini. Dan bersama saya sudah ada seorang teman beliau. Dan mungkin saya perkenalkan Bapak Ahmad Rifat, nurse magister keperawatan. Tamu kita hari ini beliau berasal dari DPW PPNI. Jadi PPNI merupakan wadah perkumpulan perawat dan kebetulan di wilayah Kalimantan Selatan. Pak Rifat sebagai Wakil Ketua Sistem Informasi, Komunikasi dan Penelitian di DPW PPNI Kalimantan Selatan. Keseharian beliau ada di Komite Keperawatan Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Oke, Pak Rifat, apa kabar? Ya, baik. Sehat. Terima kasih Mas Rifat atas kesediaannya hadir di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, ada Hari Perawat Internasional yang kita peringati setiap tanggal 12 Mei. Jadi kebetulan topik atau tema yang diangkat di Hari Perawat Internasional ini adalah Our Future. Tema tersebut memiliki arti perawat kami, masa depan kita. Ini sangat universal ini Mas Rifat. Ya. Sangat universal dan tentunya diharapkan masa depan perawat dapat mengatasi tantangan kesehatan global serta terus meningkatkan kesehatan kepada semua orang. Tentunya informasi ini akan banyak kita dapat dari Pak Rifat terkait dengan beliau sebagai perwakilan PPNI, wadah perawat di Kalimantan Selatan ini. Kira-kira begitu Mas Rifat. Ya. Baik Mas Rifat, mungkin data awal dulu berapa ya jumlah perawat di Kalimantan Selatan ini yang mungkin terdaftar sebagai anggota PPNI, di mana jumlah penduduk Kalimantan Selatan sendiri kan sudah ada 4 juta lebih ya, 4 juta lebih. Tentunya juga dibarengi dengan jumlah perawat yang ada bertugas tuh di Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan Mas Rifat. Baik, untuk awal saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini Hari Perawat, maka saya akan mengucapkan Selamat Hari Perawat sedunia, internasional. Ya. Awareness, our future. Jadi peran perawat itu bagi bangsa. Oke. Kira-kira gitulah peran perawat dan masa depan bangsa. Kira-kira seperti itu kalau artinya diterjemahkan secara detail untuk Indonesia. Betul. Ya. Kembali ke pertanyaan dari Pak Rizal tadi, perawat kita di Kalimantan Selatan nih jumlahnya itu sekitar 14 ribuan yang terdaftar. Siap. Di keanggotaan kami. Ya. Jadi ada sekitar 14 ribu anggota. Iya. Ya, itu lumayan jumlah yang lumayan banyak kalau kita hitung kan lumayan jumlah yang banyak. Terus kembali ke tema kita. Tema kita hari ini bagaimana sih peran perawat, terutama perawat Kalsel ya. Iya betul. Ya. Perawat Banua nih. Perawat Banua ini seperti apa? Saat ini sih sebenarnya kalau kita lihat peran perawat itu sudah terbukti sih sebenarnya ketika dulu baru-baru saja kita mungkin akan mudah-mudahan berakhir ini COVID-19 kita. Betul. Dari sana kita bisa lihat bahwa peran perawat begitu urgen, begitu penting. Ya, walaupun di dalamnya juga ya
tidak sempurna, artinya ketika kita berhadapan dengan COVID, ya tidak semua apakah berani atau tidak, walaupun pada akhirnya kita bisa dipastikan pada akhirnya menang. Ya, karena COVID sudah mulai menurun, kita sudah mulai paham bagaimana menangani COVID. Ya, ini sebenarnya sih COVID kan penyakit pertama ini yang pernah ada, terutama di zaman kami. Dulu pelajarnya belum ada, tapi ketika ada kasus penyakitnya, harus bagaimana kita menanganinya, walaupun ilmu dasarnya sudah ada. Betul. Ya. Tapi khusus untuk COVID ini memang hal yang baru, dan ini sangat memberi pelajaran kepada kami bagaimana seharusnya menghadapi sebuah wabah. Ya, itu jadi kalau kita lihat peran perawatnya untuk yang sudah mungkin akan menjadi masa lalu, ya sudah terlihat seperti itu. Betul. Jadi masa yang sudah terlewat ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ya. Di mana memang kemampuan ya. Ini kembali ke kemampuan itu ada kompetensi. Ya. Ada juga mungkin terkait dengan keahlian khusus. Itu di mana perawat memang ada di posisi tersebut sebagai pejuang. Pejuang. Sebagai pejuang ya. Betul. Mungkin sebagai pejuang. Jadi mungkin harus kita gambarkan dulu secara mendasar bagaimana sih sebenarnya perawat itu. Iya. Kenapa jadi bisa mampu ikut dengan petugas kesehatan lain menangani COVID ini. Ya. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari pendidikan perawatan kan kalau merujuk ke undang-undang keperawatan ini yang nomor 38 itu, mudah-mudahan ini masuk di Omnibus Law nanti ya. Jadi itu kan membagi perawat antara perawat vokasi dan perawat profesi. Iya. Ya, itu dua hal. Dan tentu saja itu ada pendidikannya, ada pendidikan tingginya. Ada yang D3 dari dalam hal ini vokasi, kemudian D4 itu vokasi, kemudian ada perawat profesi dalam hal ini nurse dan spesialis. Ya. Nah, itu. Tentu saja ini menjadi dasar kita, karena kita sekolah di sana, itu menjadi dasar kita, menjadi background keilmuan kita ketika akan berterjun di masyarakat, melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Ya. Ini sudah lama kita berjalan. Nah, jadi memang kalau dari seluruh perawat ya pasti, kalau sebagai perawat ilmu dasar keperawatan pasti ada. Iya. Ya. Nah, terus ketika dia masuk ke dunia kerja, dalam hal ini melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, tentu saja dia dimintakan untuk terlibat di organisasi profesi. Apakah itu sebagai anggota, apakah pengurus kan, baik itu di daerah di bagian terbawah di komisariat ataupun di wilayah kota atau kabupaten dalam hal ini DPD, misalnya DPD PPNI, ataupun masuk di pengurusan kewilayahan sesuai dengan provinsi masing-masing, ataupun masuk ke pengurusan pusat. Ya. Nah, PPNI ini perannya saat ini adalah bagaimana menjaga kompetensi, salah satunya adalah menjaga kompetensi perawat itu tetap di posisi optimal. Makanya ada namanya pendidikan keperawatan berkelanjutan. Ya, pendidikan keperawatan berkelanjutan itu tentu saja tugasnya, fungsinya untuk menjaga supaya perawat tetap selalu mengupdate ilmunya. Betul. Ya, karena kan kesehatan selalu berkembang. Betul. Ya, salah satu contohnya COVID ya. Dulunya kita tidak pernah tahu bagaimana ada COVID, ya kok sekarang ada. Nah, mau tidak mau ilmu kita harus diupdate. Nah, bentuk tanggung jawab kita sebagai perawat adalah bagaimana kita harus selalu mengikuti pendidikan keperawatan berkelanjutan. Bisa dengan sekolah lagi, ya. Bisa dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan, seminar ataupun workshop lainnya. Nah, ini tentu saja di penggagasnya itu ada di pemerintah dalam hal ini untuk pendidikan keperawatan berkelanjutannya, juga ada di organisasi.
organisasi kita dalam hal ini PPNI mempunyai badan kelengkapan. Ya, badan kelengkapan itu yang menjaga masing-masing area spesifik keperawatan. Ya, kalau kita lihat di Kalimantan Selatan sekitar ada 13 area spesifik keperawatan tuh yang kita bilang himpunan perawat. Ya, himpunan perawat bermacam-macam, ada himpunan perawat kamar bedah, ada himpunan perawat mata, ada himpunan perawat anak, ada himpunan perawat manajer, ada himpunan perawat di kesehatan masyarakat, puskesmas. Kemudian ada bermacam-macam. Ya. Nah, masing-masing himpunan ini ditugaskan oleh PPNI untuk bagaimana dia mengeksplor keilmuan di area masing-masing. Ya, tentu saja perawat yang ada di pelayanan itu akan mengikut kemana dia sesuai dengan minat dia ataupun di area kerja dia bekerja. Misalnya kalau saya kan di Komunitas Perawatan nih, ini areanya di perawat manajer. Jadi bagaimana saya ikut di himpunan di perawat manajer untuk mengembangkan kira-kira kalau sebagai perawat manajer keahlian apa yang harus dimiliki. Seperti itu. Kalau misalnya kita ada di perawat mata misalnya, kira-kira kompetensi apa sih yang diperlukan bagi perawat mata sehingga ilmu sebagai ketika memberikan pelayanan kesehatan mata itu mumpuni. Jadi seperti itu. Jadi saat ini hal itu dikembangkan mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi memang sinergisitas itu kan tentu saja itu akan bekerja sama, bukan cuma organisasi profesi yang bekerja, tentu juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat ya. Karena sebagai stakeholdernya kan pemerintah yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia tentu punya kewajiban juga. Kami pun punya kewajiban kepada anggota untuk selalu mengupdate ilmunya. Nah, itulah menjadi future kita. Siap. Jadi ketika itu kita terus dijalankan bergerak, itu future kita. Artinya semakin ke depan seorang perawat harus semakin profesional. Baik. Ya. Harus seperti itu. Jadi sesuai dengan keminatan masing-masing. Iya. Ya, gitu seperti itu kira-kira. Jadi itu kalau kita lihat dari peran PPNI-nya. Nah, kemudian di PPNI pun juga kami sebenarnya mulai mengembangkan, karena itu sesuai dengan amanat dari pemerintah juga sih, undang-undang Permenkes nomor berapa itu saya lupa, 47 atau pokoknya tentang jenjang karir perawat. Ya, di sana kan menetapkan bahwa perawat itu di sana kan ditetapkan bahwa perawat itu ada perawat klinis, ada perawat manajer, ada perawat pendidik, dan ada perawat riset. Ya. Saat ini yang berkembang adalah perawat klinis. Walaupun sih perawat pendidik itu ada, perawat riset juga ada, perawat manajer juga ada. Yang saat ini mulai menjadi fokus adalah bagaimana perawat klinis dikembangkan. Makanya kompetensi perawat selalu mulai diupdate, ya, harus diupdate. Jadi dari himpunan tadi yang memikirkan bagaimana sih perawat klinis itu harus harus meningkatkan kompetensinya. Baik, Mas Rifat. Jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan, saat ini upaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka tema Our Future tadi itu sedang berproses, sedang berjalan. Ya, sedang proses. Dan hasil yang diinginkan tentunya memang kembali ke konsep bagaimana tadi perawat tadi memang secara keseluruhan itu memang membuat pembangunan kesehatan ini akan lebih makin optimal. Ya.
Nah, dan tadi disinggung bahwa spesifikasi. Di antaranya adanya himpunan-himpunan perawat. Kalau orang dulu kan taunya perawat tukang suntik. Ya, benar-benar. Padahal tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu, teman-teman. Jadi tadi Mas Tripat bicara ada perawat yang terkait dengan klinis, manajer, bahkan pendidik. Dan ini masing-masing tentu punya porsi untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, jadi sudah sangat bagus saya pikir Mas Tripat ketika kita membuat sebuah spesifikasi kekhususan ya. Tentunya juga ini terkait dengan spesialis tadi. Spesialis artinya kalau ke depan dengan profesi lain terutama ini biasanya kan yang sering dibicarakan ini profesi partner partner dengan dokter. Perawat dengan dokter bisa tidak berkolaborasi. Padahal perawat tukang suntik misalnya seperti itu. Gitu kira-kira gimana Mas Tripat? Jadi begini. Itu kan yang lebih terlihat itu sebenarnya di pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit. Pelayanan di rumah sakit. Itu yang lebih terlihat sebenarnya, walaupun di puskesmas itu pun ada juga. Nah, bagaimana sih seorang perawat tuh harus berkolaborasi terutama dengan dokter? Sebenarnya ada 4 sih, Mas. Ada Pak Rijal ya, ada 4 sebenarnya di pelayanan itu. Kita berkolaborasi dengan dokter. Dengan apoteker klinis, dengan gizi klinis. Dengan gizi klinis. Jadi ada 4 itu yang sebenarnya yang berkolaborasi bagaimana memberikan pelayanan ke pasien menjadi lebih baik. Ya, itu sesuai dengan keilmuan masing-masing. Nah, di keperawatan itu kan fokusnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia. Artinya ketika seseorang itu misalnya tidak bisa makan, ya bagaimana dia bisa makan. Nah, asupan gizinya. Nah, tentu saja nanti kolaborasinya dengan gizi, dengan dokter, mungkin karena dokter memerlukan juga pengobatannya supaya cepat efektif seperti apa, dan perawat mempunyai peran bagaimana asupan gizinya masuk ke dalam tubuh pasien. Itu jadi kolaborasi itu sebenarnya seiring waktu dan ketika setelah kompetensi itu semakin terpenuhi, itu akan tercipta dengan bagus. Kolaborasi akan berjalan dengan baik karena masing-masing sudah confident dengan keilmuannya. Itu kira-kira. Baik, jadi yang saya tangkap saat ini bahwa profesi perawat sendiri dalam upaya terus meningkatkan kualitasnya gitu ya, Mas Tripat. Jadi diantaranya kompetensi tadi. Nah, ini mungkin Mas Tripat terkait dengan banyaknya mungkin juga penyakit-penyakit, apalagi sekarang nih arahnya tren ke penyakit tidak menular ya istilahnya itu. Tentunya juga harus kita sikapi. Kalau yang kasus-kasus dulu AKI, AKB, stunting mungkin berjalan, ini yang tren juga ditambah dan banyaknya penyakit-penyakit tidak menular yang katanya saat ini juga mau sangat menyerap anggaran. Katastrofik ya istilahnya. Nah, ini mungkin peran perawat bagaimana Mas Tripat? Kalau penyakit tidak menular, penyakit degeneratif ya. Betul. Ya, gaya hidup sebenarnya. Sebenarnya gaya hidup. Jadi memang seiring dengan kemajuan di Indonesia, artinya kemapanan masyarakat, tingkat perekonomian yang membaik, ya itu kan menyebabkan seluruh masyarakat mampu ya mengkonsumsi apa saja, terutama dari sisi makanan kan. Nah, jadi memang peran perawat di situ adalah di bagian promotif akhirnya kan memberikan kesadaran ke masyarakat. Sebenarnya sih bukan cuma perawat, dokter, gizi itu semuanya profesi lain yang punya profesi untuk memberikan pendidikan ke seluruh masyarakat. Bagaimana sih seharusnya dia berperilaku, makanan yang cukup dengan kebutuhan tubuhnya seperti apa, gaya hidup olahraga, ya seperti apa. Jadi saya kira dalam hal ini ketika berhubungan dengan gaya hidup, yaitu memang harus kita sebagai perawat ya menyadarkan bagaimana harusnya kita berperilaku ya. Jadi ikut serta juga Mas Tripat sebagai
sebagai teladan ya sebenarnya. Ya. Kalau sebagai pribadi kan, ketika di rumah, ketika di masyarakat, ya harus bisa bagaimana berperilaku sehat. Iya, betul. Ya, harus berperilaku sehat. Ya, ke lingkungan, ke diri sendiri. Iya, istilah germas itu tentunya harus diterapkan juga. Ya, wajib itu kan. Iya. Nah, itu. Jadi kira-kira seperti itulah. Oke, Mas Rifat. Jadi mungkin kita sedikit rubah image perawat yang mungkin kebanyakan dari masyarakat tahunya sebatas merawat orang sakit gitu. Tapi tentunya di situ ternyata ada upaya promotif preventif juga. Iya. Jadi diantaranya juga termasuk rehabilitatif. Nah, jadi berperan serta tentunya dalam upaya pencegahan. Kemudian tadi di kuratif sudah pasti. Dan untuk pembangunan kesehatan ini sepertinya arahnya sekarang kita mencegah gitu ya, Mas Rifat ya, mencegah. Dan mudah-mudahan ini tentunya teman-teman perawat semua juga ikut menjadi andil dalam agent of change ya, agent of change. Baik, sobat sehat semua, tidak terasa di akhir perjumpaan ini dengan berapa sih Mas Rifat? Cepet ya. Tentunya banyak yang ingin disampaikan lebih luas ya, tapi tadi terkait dengan tema kita Hari Perawat Internasional, Mas Rifat, jadi Our Future ya, di mana ke depan perawat kita adalah itu bagian dari kesehatan kita juga, kemajuan kesehatan kita. Baik, jangan lupa sobat sehat untuk subscribe YouTube Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ada YouTube Studio SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Mas Rifat atas kesediaannya untuk hadir. Salam sehat selalu untuk warga Banua, Kalimantan Selatan. Kita sampaikan salam Mas Rifat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.